Namanya manusia itu tidak ada habisnya kalau menuruti nafsu. Gak ada habisnya itu. Kalau menuruti nafsu gak ada habisnya. Makanya qanaah itu adalah mencukupkan diri dengan banyak, tidak membutuhkan sesuatu. Nah, ini agak ribet kata-katanya ini. Mencukupkan diri dengan banyak, tidak membutuhkan sesuatu. Banyak hal yang gak kita butuhkan. Ini karena kalau kita nuruti nafsu, coba misalkan di rumah sudah ada motor, tapi ya motor agak-agak tua itu. Motor sudah agak-agak tua, yo sehat masih bisa dipakai bagus. Begitu tetangga beli motor model terbaru, tiba-tiba kita jadi waduh, tetangga beli motor baru, tentu akhirnya muncul juga keinginan, saya juga kepingin beli motor baru ini. Muncul itu rasa-rasa yang seperti itu. Ini karena menuruti nafsu. Kalau kita nuruti nafsu nggak ada selesainya. Ini kita campur tiap hari sama orangnya tiap hari mobilnya mewah. Nah, kita misalkan adanya motor, lama-lama mesti kita pengennya punya mobil gitu. Sudah punya mobil, campurnya nanti mobilnya, wah mobil super mewah. Akhirnya ya kepengennya begitu. Ini karena nafsu itu dipenuhi tidak akan pernah ada habisnya. Nafsu itu nggak bisa. Kalau kita menurutkan hawa nafsu nggak ada habisnya. Nah, itulah kenapa kita perlu nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa hidupnya itu sederhana. Rasulullah itu miskinnya Rasulullah di waktu-waktu akhirnya itu karena pilihan. Itu karena pilihan. Nah, dapat Rasul itu yang namanya ghanimah sampai 20.000 dinar emas. Waduh, satu perang saja bisa 20.000 dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya dibikin saja misalkan harganya 4 juta satu dinar. 4 juta kali 20.000, 4 kali 2 8. Wah, berapa itu? 8 miliar itu. Ini besar itu, luar biasa. Karena ghanimah itu untuk Rasul di dalam Al-Quran itu 1/5. Jadi kalau ghanimah itu ada 100.000, maka yang 20.000 itu buat Rasul itu. Nah, tapi oleh Rasulullah itu dibagikan semua itu. Dibagikan semua oleh Rasulullah. Ini ada untuk menunjukkan betapa orang itu berhati-hati. Ini ada satu kisah itu. Satu kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dia menjadi Amirul Mukminin. Ketika dia itu menjadi Amirul Mukminin, melakukan perjalanan, melakukan inspeksi ke wilayah-wilayah yang menjadi wilayah dari kekuasaan umat Islam. Salah satunya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu pergi ke daerah namanya Hamas, ke satu wilayah namanya Hamas, di mana di Hamas ini Umar bin Khattab itu mengangkat seorang gubernur namanya Sa'id ibnu Amr. Sa'id ibnu Amr ini diangkat oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai gubernurnya Hamas. Waktu datang ke situ inspeksi ya nggak ketemu gubernurnya, yang ditemui langsung rakyatnya itu. Di masyarakat situ bertemu dengan masyarakat umum, dikumpulkan orang-orang, kemudian Amirul Mukminin bertanya, Umar bin Khattab bertanya, sekarang tolong kalian semua tuliskan siapa daftar 10 orang
fuqara wal masakin di wilayah sini. Siapa 10 orang menurut kalian yang paling pantas untuk dibantu karena paling miskin? 10 daftar nama orang paling miskin. Semua orang suruh nulis. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini, 6 ini. Semua orang nulis, kemudian dikumpulkan kepada Umar bin Khattab, dibaca oleh Umar bin Khattab. Semua orang nulis di urutan nomor 1, orang paling miskin di Hamas adalah Said bin Amr. Wah, ini kok kaget ini Umar bin Khattab ini. Lu ini gubernur bukan ini? Ya ini gubernur kita itu. Lo kok gubernur paling miskin? Iya, ini memang orang ini paling miskin ini di sini. Nah, dan dia dapat gaji dari negara. Kok bisa-bisanya dia paling miskin? Karena setiap kali dapat gaji, saking takutnya dia itu di dalam menjadi gubernur kurang amanah, maka semua gajinya dibagikan untuk orang-orang miskin. Sampai dia itu enggak menerima gaji sama sekali. Ini, mendengar seperti ini luar biasa ini. Umar bin Khattab itu menangis. Ya Allah, berarti saya tidak salah mengangkat gubernur. Luar biasa. Tidak digaji. Semua gajinya diberikan untuk umatnya, untuk masyarakatnya yang miskin itu. Karena saking takutnya, jangan-jangan kalau nanti diambil, ternyata ketika jadi gubernur dia ada kelalaian, maka nanti dituntut sama Allah nanti di akhirat. Takut, mending gak terima gaji itu. Ini kira-kira kalau zaman sekarang bagaimana ini? Ada apa enggak ini sekarang contohnya ini? Nah, sekarang bagaimana caranya keluar duit miliaran biar jadi pemimpin, kan begitu. Nah, maka karena majunya dengan harta ya kepinginnya balik ini. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi kepada masyarakat Hamas, apakah ada akhlak daripada gubernur kalian ini, Said bin Amr ini, yang kalian gak suka, yang punya kebiasaan buruk? Apa dia itu? Oh ada 3 hal yang kami itu nggak puas ini dengan gubernur ini. Apa? Yang pertama, kami kalau pagi itu nggak bisa ketemu dengan gubernur karena dia keluar itu baru jam 9. Kira-kira baru jam 9-an baru gubernur itu baru keluar dari rumahnya itu. Jadi kita bertemu itu agak siangan itu. Kalau pagi nggak bisa, nggak pernah, dia belum keluar rumah. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, gubernur itu punya kebiasaan buruk. Kalau malam nggak pernah kelihatan juga. Itu nggak pernah kelihatan kalau malam. Itu. Nah, terus yang ketiga, dalam 1 pekan itu mesti ada 1 hari itu gubernur ngilang seharian itu. Maka kemudian didatangi itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, didatangi Said bin Amr ini, kemudian ditanya, saya itu sudah mendengar kabar bahwa engkau itu menjadi gubernur itu tidak menerima gaji. Semua gajimu itu dari Baitul Mal engkau sedekahkan untuk orang-orang miskin. Sampai-sampai kamu menjadi daftar orang termiskin di Hamas itu. Saking miskinnya, terkenal paling miskin itu. Gubernur terkenal paling miskin itu. Ini. Semua orang dari 10 daftar, semua orang menempatkanmu itu sebagai daftar nomor 1 orang yang butuh bantuan gitu. Karena paling miskin itu. Tapi ada daripada masyarakatmu yang tidak puas terhadap kepemimpinanmu. Ada 3 hal saya mau tanyakan kepadamu. Yang pertama, kenapa kamu itu kalau pagi itu gak pernah kelihatan itu? Nanti kalau sudah jam 9-an baru kamu muncul itu. Kenapa itu kamu seperti itu? Kemudian dijawab oleh Said bin Amr ini,
Ya Amirul Mukminin, saya itu pagi itu ngurusi istri saya itu sakit keras. Maka saya ngurusi istri saya sebelum tak tinggal-tinggal karena dia itu nggak bisa apa-apa. Maka semua kebutuhannya saya penuhi dulu sebelum saya ngurusi umat. Maka saya ngurusi dulu itu istri saya yang sakit-sakitan itu. Semua dipenuhi dulu, diurusi dulu. Baru nanti kalau ditinggal saya sudah merasa tenang. Karena sudah saya penuhi semua, sudah saya siapkan semua dari makanan dan sebagainya, sudah siap sehingga ketika saya ngurusi umat saya sudah tenang. Oh ya, bisa diterima ini alasannya. Yang kedua, kenapa kamu itu kok malam itu gak pernah kelihatan? Maka dijawab, ya Rasul, ya Amirul Mukminin, siang itu saya sudah ngurusi umat seharian. Maka malam harinya saya habiskan waktu untuk saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari dipenuhi dengan beribadah. Oh ya sudah, berarti nggak apa-apa ini alasan yang kedua ini. Nah yang ketiga ini, katanya setiap 1 pekan, seminggu sekali kamu mesti ngilang seharian itu. Nah kenapa kamu itu kok bisa ngilang seharian, nggak pernah menemui umat itu? Ya Amirul Mukminin, bagaimana saya itu mau menemui umat? Baju saya itu cuma 1, seminggu sekali tak cuci. Lah kalau sudah tak cuci saya tunggu itu sampai kering gitu. Maka saya karena nunggu baju kering itu saya tidak bisa keluar. Ini. Jadi ternyata alasannya itu. Nah, maka yang namanya qanaah wajib ada di dalam setiap hati setiap muslim. Setiap muslim itu wajib. Karena hanya dengan qanaah manusia itu akan bisa merasa tercukupi. Ketika kita itu mencukupkan diri terhadap apa yang Allah berikan, maka berapapun yang Allah berikan terhadap rezeki yang diberikan kepada kita, maka kita akan merasa cukup. Tapi beda kalau merasanya itu, kalau yang berusaha memenuhinya adalah nafsunya, nggak ada habisnya. Lagi jalan kaki, mikirnya pengen punya motor. Sudah punya motor, pengennya punya mobil. Sudah punya mobil, pengennya yang mewah. Kan begitu. Tidak akan pernah ada habisnya ketika manusia itu berusaha untuk memenuhi nafsunya. Sementara kalau kita qanaah, kita mencukupkan diri, berusaha tidak membutuhkan banyak hal di dalam hidup ini. Ada kendaraan motor, ya sudah secukupnya, yang penting dipakai, masih bisa manfaat. Nggak perlu memaksakan diri kredit sana, kredit sini. Memang katakanlah memang belum ada duit, ya sudah, nggak usah memaksakan diri. Ini apa adanya saja. Karena zaman sekarang itu manusia itu karena dipenuhi dengan nafsu, maka manusia itu banyak terpengaruh, banyak dipengaruhi oleh begitu banyak godaan-godaan. DP 500.000 sudah bisa bawa motor baru.